sudah mulai. Wow, sangat bodas. Wow, wow, wow. Wow, kok sangat bodas. Boleh. Oke, kita mulai ya. Hai, selamat datang di Nida TV. Berangkat dari salah satu teman kita yang nulis di kolom komentar, bukan nulis, ngetik di kolom komentar kalau dia pengen dibuatin tentang video kisi-kisi materi untuk uji tes tulis. Oh ya, makasih untuk Kak Wiji udah request untuk dibikin video tentang kisi-kisi materi untuk belajar persiapan uji tes tulisnya. Nah, ini juga video khusus buat teman-teman yang mau daftar atau mau ikut Sipenaru jalur Simami atau jalur mandiri atau jalur alih jenjang untuk jurusan pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja. Oh iya, buat teman-teman yang pertama kali baru datang ke channel Nida TV ini, kenalin, nama aku Nida. Aku alumni dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, jurusan pendidikan profesi bidan angkatan tahun 2019-2020. Video ini termasuk dalam segmen SSKPB part 9. Aku di sini mau sharing tentang pengalamanku waktu mengikuti uji tes tulis, tapi khusus untuk materi, membahas tentang kisi-kisi materinya aja berdasarkan pengalamanku di tahun 2019. Dulu aku mengikuti tes uji tulis di tahun 2019 itu bulan Maret, dan sekarang udah April 2021. Wah, udah 2 tahun yang lalu nih. Aku coba inget soalnya aja udah gak inget sama sekali, bahkan untuk mengingat 5 soal pun itu udah susah banget. Tapi untuk sub-sub materi yang aku coba recall lagi itu lumayan aku ada yang ingat dan ada yang lupa. Dan kemarin juga aku sempat kontak temen aku yang ikut Sipenaru tahun 2020 kemarin. Aku kontak dia, terus aku tanya, kamu inget gak soal-soalnya tuh materinya tentang apa aja sih? Dia cuma menyebutkan 3 kasus dan itu tidak spesifik kasusnya apa atau soalnya tuh kayak gimana. Materi yang diujiankan adalah materi keprofesian. Karena kita jurusan bidan, maka yang diujikan adalah materi keprofesian kebidanan. Makanya aku sering ngomong di video-videoku sebelumnya bahwa soal-soalnya tuh mirip banget kayak soal-soal uji kompetensi. Jenis soalnya itu adalah soal pilihan ganda dan jumlah soalnya adalah 100 soal yang dikerjakan selama 3 jam. Dari Sipenaru tahunku 2019, ini materi yang diujikan masih materi keprofesian. Terus tahun kemarin ini juga masih materi keprofesian. Tahun 2021 juga masih sama, gak ada yang berubah, semuanya masih sama. Materi yang diujiankan adalah materi keprofesian kebidanan. Teman-teman gak usah bingung lagi, mungkin memang setiap institusi punya persyaratan dan indikator yang berbeda-beda untuk persyaratan masuk jurusan pendidikan profesi bidan. Ada mungkin instansi pendidikan ataupun poltekkes lain atau universitas lain yang tes masuk uji tulisnya itu ada TPA-nya, tes potensi akademik itu yang disebut-sebut ada matematikanya, ada bahasa Inggrisnya gitu, dan itu pun jelas tertera di websitenya kampus itu masing-masing. Jadi kalau teman-teman nanya, sekali lagi, beneran gak sih materinya cuma materi keprofesian aja? Udah pasti bener, karena panduannya itu bukan panduan dari website lain, tapi teman-teman panduannya itu berpatokan dari websitenya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang semuanya sudah jelas, clear, transparan. Udah gak usah lihat kanan kiri lagi, udah fokus di situ. Ntar ya, minum dulu aus. Dan ini adalah kisi-kisi materi yang berhasil aku kumpulkan berdasarkan ingatan aku di tahun 2019. Jadi ada kurangnya, ada lebihnya, tapi
setidaknya ini bisa ngasih gambaran ke teman-teman gimana sih model soal-soal untuk uji tes tulis masuk jurusan pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja, kisi-kisi materi untuk uji tulis. Yang pertama, asuhan kebidanan pada kehamilan. Yang kedua, asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir. Yang ketiga, asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Ketiga, asuhan kehamilan pada neonatal dan bayi. Kemudian asuhan kebidanan pada keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Nah, dari asuhan-asuhan kebidanan ini teman-teman pelajari bagian fisiologisnya. Jadi teman-teman pelajarin yang normal-normalnya dulu. Habis itu teman-teman mempelajari tentang kasus patologinya dan komplikasinya. Jadi teman-teman belajar yang fisiologisnya dulu, yang normal-normal. Habis itu pelajarin tentang kasus patologinya dan kemudian ditambah lagi dengan komplikasinya apa. Kemudian juga ada soal yang termasuk dalam materi asuhan kebidanan komunitas. Kemudian MTBM, MTBS juga ada, ilmu kesehatan anak juga ada. Terus yang paling banyak ini kegawat daruratan maternal dan neonatal. Ini kasusnya lumayan banyak dan lumayan panjang. Jadi sebuah kenikmatan sekali 3 jam itu. Dan tiba-tiba memori HP-ku penuh. Kita lanjut lewat tulisan ya. Untuk model soalnya sendiri yang aku ingat itu pertama tentang mengidentifikasi kasus, kedua tentang deteksi dini ataupun screening, yang ketiga untuk menegakkan diagnosa sebuah kasus, yang keempat penata laksanaan kasus, baik itu penata laksanaan awal, penata laksanaan mandiri ataupun penata laksanaan merujuk. Kemudian ada beberapa tentang teori dan hitungan, tapi ini jumlahnya benar-benar sangat sedikit. Mungkin dari 100 soal persentasenya mungkin hanya 15%, pokoknya dikit banget teori dan hitungan. Ya, selesai. Ya, segitu aja video dari aku. Semoga dari video ini teman-teman bisa mendapat gambaran apa aja sih materi yang harus dipersiapkan untuk uji tes tulis jalur mandiri jurusan pendidikan profesi bidan di Poltekkes Jogja. Dan juga semoga ini bisa membantu menambah semangat teman-teman buat belajar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Atau pengen request aku bikin video tentang apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman yang nonton video ini mendapatkan hasil yang terbaik. Amin.